Selamat siang, saya di sini akan presentasikan lanjutan dari lab 7 tentang lab 8, yaitu MQT Broker dengan menggunakan MySQL. Nah, di sini pertama kita harus download dulu ya webpack-nya. Terus kita ekstrak, kita letakkan di sebuah file yang dimana kita letakkan download tadi. Nah, oke nih, kita ekstrak. Terus kita lihat dulu kita letakkan di sini terlebih dahulu. Terus kita ekstrak dulu, Nah, setelah itu kita cari di SMPP, kita cari hotdog. Cari hotdog, terus kita paste di sini. Baik, nah itu sudah ada indeks PHP ya. Nah, sudah ada indeks PHP yang perlu kita copy di situ. Ya. Dan juga kita buat folder di sini, yaitu kita buat namanya MQT Fish, oke. Nah, setelah itu kita akan menggunakan Baik, jadi di dalam MQT Feeds ini kita akan taruh indeks PHP di dalamnya. Nah, kita paste. Oke. Dia sudah ada. Lalu langkah selanjutnya kita buka dulu filenya. Nah, oke, di dalam file ini kita sudah melihat ya. Di sini ada database yang namanya MQT TJS. Nah, dia akan mengalami looping. Pada echo itu dia mengalami looping. Oke, jadi kita akan ada database yang namanya MQTJS di dalam MQT SQL itu. Ini langkah selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya kita mengaktifkan SMPP kita ya. Keduanya kita start, lalu kita klik admin pada baris kedua itu. Nah, lalu dia akan masuk kita ke dalam MyPHP adminnya. Kita akan membuat database-nya. Kita klik basis data tersebut, lalu kita tulis nama database-nya tadi. Kita itu namanya MQT Feeds ya, yang kita buat folder. Itu kita copy, lalu kita paste. Oke, lalu kita buat select. Nah, setelah itu kita pilih import. Kita pilih file di mana kita tadi simpan SQL-nya. Pilih filenya tadi di C, lalu kita
diubah apa-apa, terus kita impor. Oke. Nah, berikut ya di dalam database-nya tidak ada error sama sekali. Semuanya berhasil. Dan setelah itu kita lihat struktur. Nah, di struktur itu ada tabel MQTJS ya. Nah, kita buka MQTJS-nya. Oke, di sini ada data sebelumnya ya, tapi kita hapus dulu semuanya. Kita delete, kita perbarui, kita hapus sampai dia kosong, benar-benar kosong. Oke, masih ada lagi, kita hapus. Oke. Ini data yang sebelumnya, jadi dia terlalu banyak, kita hapus saja. Setelah kita sudah hapus, dia akan muncul seperti ini. Oh, ternyata masih ada lagi. Oh, oke. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ada ID, ada message, dan ada juga time. Dan message inilah yang kita butuhkan untuk di broker ya. Oke, langkah selanjutnya kita beralih ke langkah selanjutnya kita ke MQT Feeds-nya. Kita akan buka di browser SMPP-nya, lalu kita copy, dan ternyata datanya belum ada ya. Masih ada data dan time tabs, belum ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu inilah yang akan kita isi, kita akan gunakan, dan semuanya datanya sudah kita set ya, tinggal data di dalamnya itu apa. Baik, kita langsung ke visual code-nya. Nah, di sinilah kita akan mengisi data-datanya. Kita akan tes menggunakan broker.js, sub.js, dan juga MySQL.js. Kita bagi 3 dulu. Oke. Lalu di sini sudah lengkap ya, semuanya sudah sama. Localhost-nya, database-nya, semuanya sudah sama. Oke, langkah selanjutnya kita akan ke broker. Oke, sebelumnya di sini juga sudah ada dibuat perintah-perintahnya, ada message juga. Oke, langkah selanjutnya kita akan menulis perintah pada broker MySQL.js. Oke. Baik, langkah selanjutnya pada broker itu kita tulis not broker MySQL ya. Nah, dia akan muncul seperti gambar berikut. Outputnya pasti akan broker already. Jadi broker itu sudah bisa untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita pada subscriber kita buat aja not sub untuk menjalankan penggunanya ya. Hanya sekedar menjalankan saja. Nah, lalu kita klik enter. Nah, dia akan terbaca di broker itu. Sudah ada topik yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, di pada ini kita ganti dengan publisher ya. Oke. Kita ubah dulu. Oke, ini kita ganti pada publisher, dan di publisher itu sama, kita buat juga perintahnya adalah not pop. Oke. Kita buat perintahnya itu adalah not pop. Hello world, data send to database, dan di subscriber juga ada hello world,
Jadi sebelumnya itu pada publisher itu kita atur 5000 detik, 5000. Jadi artinya itu 5 detik, 5 detik dia akan muncul hello world terus bawahnya itu data send to database, itu kalau broker. Nah, pada publisher juga ada message send telah dikirim gitu, hello world setiap 5 detik. Nah, setelah itu akan terus berjalan. Setelah itu kita buka website tadi, kita buka My PHP adminnya, kita cek di strukturnya. Oke, dia sudah ada ya. Kita cek jelajahi dan ternyata datanya sudah ada. Itu lihat tanggal terbaru dan dia dari 632 ya, karena tadi kan kita sebelumnya sudah ada ya, namun ini yang terbarunya, jadi dia berurut portnya dari ID-nya dari 632 sampai seterusnya. Dan juga kita refresh di sini. Nah, dia ada 10 data teratas karena kita sudah mengaturnya pada visual code tadi. Kita atur 10 ke atas, dia akan muncul. Kita juga bisa atur juga 20, bisa 30. Nah, nih pada indeks PHP-nya kita atur 10, makanya muncul pada ininya websitenya itu 10 teratas. Demikian dari presentasi saya lab 8. Terima kasih.